Ya, pemirsa, tidak kurang dari 5 kali Presiden Jokowi telah mengunjungi Papua. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memakmurkan dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga setempat maupun pendatang. Kali ini Jokowi kembali mengunjungi sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat, sekaligus bertemu sejumlah tokoh guna membahas isu-isu penting seputar keamanan dan juga kesejahteraan warga Papua. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio Metro TV Adriana Elizabeth, anggota tim kajian Papua dari LIPI. Selamat pagi, Bu Adriana. Pagi. Kalau kita melihat ini sepertinya Jokowi ini menganggap Papua ini salah satu wilayah yang penting begitu ya, termasuk salah satu wilayah yang paling banyak dikunjungi dan kunjungan kerja pertama setelah dilantik adalah kembali ke Papua. Bagaimana Anda memaknai hal ini, Bu Adriana? Ya, Papua memang penting ya, karena ini salah satu keberagaman Indonesia itu kan karena adanya Papua juga gitu. Saya melihat masih sama ya, artinya Papua tetap menjadi prioritas bagi Presiden. Selain kunjungan juga banyak sekali program yang juga ditujukan untuk perbaikan di daerah ini gitu. Termasuk sebelum beliau ke Papua yang sekarang ini, kan beliau sudah menerima misalnya para tokoh yang datang ke istana pada bulan September. Kemudian juga beberapa waktu kemudian disusul dengan pertemuan bersama para pemuda Papua. Juga setahu saya beliau sudah menyampaikan beberapa pesan yang harus ditindaklanjuti oleh anak-anak muda Papua misalnya. Jadi perhatian Presiden menurut saya masih sama. Jadi Papua itu memang menjadi prioritas. Tapi ya artinya saya berharap sebetulnya memperhatikan Papua itu juga harus memahami bagaimana memandang Papua itu dari perspektif orang-orang Papua. Paling tidak LIPI sudah coba membantulah untuk memetakan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi masalah yang belum tuntas bisa diselesaikan. Akar permasalahan di Papua. Persis. Begitu ya. Apa saja itu, ya, Ibu Adriana? Misalnya soal marginalisasi dan diskriminasi ya. Kalau kita melihat pembangunan sekarang sudah semakin baik. Konektivitas antar kampung juga sudah semakin lancar gitu. Tapi kembali niat pemerintah untuk mempermudah akses pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan sampai ke kampung-kampung itu kan juga belum terjadi. Termasuk kunjungan terakhir Presiden ke Pegunungan Arfak itu kan masyarakat meminta jalan itu bisa sambung dari Manokwari ke Arfak itu dengan aspal misalnya. Artinya 5 tahun sudah dimulai pun belum seluruh daerah di Papua terjangkau. Apalagi memberikan pelayanan publik terkait pendidikan dan kesehatan. Yang itu menjadi kebutuhan dasar untuk orang-orang di sana gitu ya. Karena setiap warga negara Indonesia kan harus mendapatkan hak-hak itu juga gitu. Itu baru satu soal. Ya. Kemudian pembangunan secara keseluruhan terkait dengan undang-undang otonomi khusus misalnya, itu menurut saya belum tercapai secara maksimal. Selain juga menurut saya memang performance dari pemerintah daerah di Papua yang menurut saya harus dievaluasi misalnya. Nah, hal-hal semacam itu menurut saya juga penting untuk ditindaklanjuti secara konkret di periode ini. Ini tapi kalau kita lihat kan tadi Ibu katakan belum semuanya tercakupi begitu. Ini karena luas wilayahnya atau pembangunan progresnya ini yang sangat lambat atau tidak merata begitu? Ya, kalau rencana membangun konektivitas kan sebenarnya sudah lama ya. Presiden Jokowi kan merealisasikan itu semaksimal mungkin gitu. Kalau kita mengacu kepada kepentingan untuk memenuhi semua hak-hak masyarakat Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, mungkin sekitar 60% dari penduduk asli Papua ada di sana. Wilayahnya memang sangat luas. Nah, artinya untuk mencapai itu memang butuh waktu, butuh anggaran juga. Selain soal persebaran, nah hal semacam itu memang menjadi kekhususan di Papua. Nah, kita melihat pembangunan itu menjadi kondisinya sangat ekstrim. Jadi kita tidak bisa bandingkan misalnya kondisi di Papua dengan di daerah lain misalnya. Nah, hal-hal semacam itu yang menurut saya sekarang ini infrastrukturnya sudah sedang dibangun, tetapi bagaimana itu bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat yang memang tinggal di daerah terpencil yang harus bisa dijangkau dengan pembangunan yang ada gitu. Oke. Tadi Anda mengatakan juga bagaimana membangun Papua dengan memandang perspektif dari Papua ini sendiri. Ini maksudnya seperti apa ini, Ibu Adriana? Ya itu tadi saya bilang di Papua itu ada kondisi yang sangat ekstrim. Nah, kalau kita misalnya
Ini yang paling sering saya dengar ya, misalnya program pertanian, contohnya. Orang Papua itu kan punya pangan-pangan pokok mereka, secara lokal, sagu sebut saja seperti itu. Tapi kemudian program pertanian sejak 5 tahun terakhir masih memberikan bantuan padi, jagung dan kedelai. Itu kan tidak sesuai dengan konteks budaya Papua, misalnya. Kenapa harus sama, misalnya? Nah, memang saya dengar sagu akan dihidupkan kembali, bahkan mungkin akan dibikin lebih besar. Kalau boleh, sagu bisa diekspor, kira-kira gitu. Tapi artinya coba membangun itu dengan apa yang menjadi keunggulan di Papua, misalnya. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, kunjungan presiden terakhir, karena kan disebutnya kunjungan kerja. Kenapa dilakukan hari Minggu misalnya? Sebagian masyarakat Papua kan harus beribadah. Nah, itu hal sepele, tetapi artinya harusnya kan itu bisa coba dicocokkan lah waktunya gitu. Dan kalau kunjungan kerja kan ya, kenapa tidak hari kerja saja gitu misalnya. Oke, perspektif ini artinya pemerintah lebih sensitif begitu. Tapi kalau kita melihat Papua sudah menjadi prioritas, kemudian pembangunan juga dilakukan sudah secara masif di sana begitu. Nanti juga akan Presiden meresmikan beberapa jembatan di sana. Ini tampaknya mengapa juga di Papua sendiri begitu ya, dengan sudah segala bentuk perhatian yang diberikan, kemudian dari sisi keamanan dan lain-lain, ini gejolak masih saja terjadi di sana, Ibu Adriana. Ya, jadi ada dua akar soal yang belum saya sampaikan tadi. Perhatian ini masih kurang begitu menurut warga Papua atau seperti apa? Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau ada dua akar masalah yang belum diselesaikan selama ini, salah satunya adalah soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sebetulnya harapan masyarakat Papua itu cukup tinggi di periode yang lalu ya, di awal-awal Presiden kan berjanji akan selesaikan persoalan HAM, seluruh bahkan ya. Nah, kemudian dibentuk juga tim investigasi. Sampai masuk periode yang kedua sekarang ini, kan belum ada laporan sama sekali dari hasil tim investigasi HAM di periode yang lalu gitu. Satu saja soal misalnya, yang paling dekat pada waktu itu adalah kasus Paniai di 2014, bulan Desember juga itu. Presiden janji akan selesaikan kasus itu. Sampai sekarang kan kita tidak pernah dengar progresnya seperti apa misalnya. Jadi dari perspektif korban, itu mereka ingin mendengar kenapa itu terjadi. Kenapa kami ditembak. Kenapa harus seperti ini. Itu kan korban perlu dengar hal semacam itu. Termasuk laporannya itu bagaimana misalnya. Jadi kalau hanya dari perspektif bahwa misalnya kalau yang saya dengar ini ada persoalan teknis misalnya. Ya apa misalnya persoalan itu. Nah, masyarakat korban itu kan ingin mendengar sebetulnya ini sampai di mana hal-hal semacam ini. Termasuk terkait dengan itu, dan ini juga ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2001 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM terkait dengan penyelesaian kasus HAM. Nah, saya cukup berharap ketika Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa memang harus ada upaya membentuk KKR lagi di Papua. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pintu masuk lagi untuk betul-betul selesaikan persoalan. Itu jadi salah satu akar soal yang memang belum pernah diselesaikan sampai hari ini. Kalau melihat tadi Anda kan sudah mengatakan berbagai hal begitu, tapi kalau melihat dari 2014 hingga 2019 apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, sebenarnya ada tidak sih progres atau perbaikan yang signifikan yang terjadi di Papua ataupun juga di Papua Barat ini? Secara fisik infrastruktur jelas sekali ada ya. Kemudian perhatian Presiden juga itu salah satu apa yang tapi ini dirasakan oleh masyarakat perhatian-perhatian ini. Iya, karena begini, sebetulnya masyarakat Papua juga berharap misalnya gubernurnya, bupatinya juga turun gitu menemui warga seperti Presiden sekarang juga sedang ke sana gitu. Nah, itu salah satu wujud yang harus bisa diberikan terus-menerus oleh seorang pemimpin, kira-kira begitu. Masyarakat itu butuh didatangi, ditanya dan sebagainya. Termasuk apa yang pemerintah sudah lakukan sebanyak ini, kan harus ditanya, ini mana yang baik, mana yang tidak dan sebagainya. Jangan kemudian kita sudah memberikan sesuatu seolah-olah sudahlah, terimalah itu. Tapi jangan-jangan mereka bilang, aduh, jangan seperti ini dan sebagainya gitu. Mungkin saya ulang lagi ya, misalnya proyek pasar, pembangunan pasar di periode yang lalu itu. Kan banyak yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena konsep pasar yang dimaui oleh mama-mama Papua itu tidak sama dengan apa yang pasar yang dibangun oleh pemerintah, walaupun fisiknya sangat modern, sangat megah dan sebagainya. Konsep pasar di Papua itu
sederhana sekali. Artinya sebenarnya pemerintah itu memiliki niat yang baik, memiliki perencanaan yang baik, tetapi kadang yang ditemukan oleh LIPI adalah eksekusinya yang tidak sesuai dengan tadi dikatakan kebiasaan atau perspektif dari masyarakat Papua. Ini sebenarnya yang harusnya diperbaiki seperti itu. Pendekatannya juga. Oke, kalau masalah keamanan seperti apa? Kalau kita melihat kan juga sebenarnya bentuk perhatian dan lain ini sudah diberikan. Tetapi kalau kita lihat gejolak-gejolak untuk keamanan ini masih juga terjadi, dan kemudian juga ada jaminan sebenarnya yang diberikan keamanan kepada warga setempat ataupun juga para pendatang. Tapi kalau kita lihat beberapa kasus terakhir ini juga masih terjadi. Ini harapannya apa? Apakah dengan Jokowi kembali mendatangi Papua ini bisa meredamkah gitu, Ibu Adriana? Saya berharap begitu. Tapi persoalan keamanan ini kan terkait dengan siklus kekerasan di Papua. Yang menurut saya selama ini belum pernah bisa diputus gitu. Jadi setiap kali berulang terus-menerus. Memang pendekatan keamanan ini penting ya, tetapi seharusnya repressiveness-nya dikurangi gitu, atau bahkan dihilangkan lah. Walaupun kita tahu kekerasan juga dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua gitu. Jadi itu harus ada penataan di situ. Keamanan itu tetap penting. Tetapi kalau terlalu dominan melihat state security approach, kemudian lupa bahwa kehadiran aparat itu untuk memberikan rasa aman, atau sebaliknya malah justru membuat warga menjadi tidak aman, itu kan berarti ada yang keliru di situ. Baik. Ya, jadi penataan sistem keamanan itu perlu segera dilakukan gitu. Jadi kalau kita lihat sedikit ke belakang ketika kasus kerusuhan misalnya, di awal-awal kerusuhan itu justru aparat dianggap tidak cukup siaga. Jadi banyak warga juga takut gitu. Tapi setelah BKO dikirim, terlalu banyak jumlahnya. Mereka menjadi pikir kenapa di setiap jengkal itu selalu harus ada aparat siaga dengan senjata. Itu kan membuat mereka menjadi takut, dan sebagian yang mengalami trauma-trauma konflik belum selesai itu, kemudian mereka pikir tempat ini menjadi tempat yang sangat tidak aman gitu. Pendekatannya berarti harus dilakukan dengan cara berbeda. Kemudian juga kalau kita melihat salah satu yang diinginkan oleh pemerintah saat ini adalah 5 tahun ke depan untuk pembangunan SDM. Nah, kemudian pembangunan SDM di Papua ini baiknya seperti apa, Mbak Adriana? Ya, memang human development ini menjadi penting sekali ya. Terutama juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Papua dari segi pendidikan dan kesehatan. Misalnya di laporan UNDP tahun 2013 yang saya sempat review, untuk meningkatkan sumber daya manusia Papua itu butuh 25 sampai 30 tahun. Berarti sebenarnya 5 tahun lewat agak terlambat nih. Tapi baik memang harus dipercepat. Di periode ini lumayanlah 5 tahun. Nah, mengejar begitu ya. Betul. Nah, mungkin untuk Papua yang relatifly belum baik pelayanan publik untuk pendidikan dan kesehatan, memang perlu ada program percepatan di sektor-sektor ini, dan juga program pendampingan. Karena masyarakat Papua, terutama mereka anak-anak yang butuh akses ini atau pendidikan secara khusus itu, mereka memang diberikan akses dan kesempatan plus pendampingannya itu sendiri. Anak-anak itu bukannya tidak mampu, tetapi karena memang selama ini mereka terlambat untuk dibangun, jadi memang butuh kesabaran lebih khusus, tetapi tidak ada tawar-menawar lagi karena memang fokusnya kepada SDM ini gitu. Apalagi jumlah Papua asli tidak banyak. Jadi kalau tidak segera dimulai, kemudian kapan kita akan punya SDM Papua yang kualitasnya baik seperti yang lain. Baik, artinya percepatan pendidikan dan kesejahteraan juga harus segera dilakukan. Dan tadi juga rencana pembangunan di Papua yang sudah baik ini, alangkah lebih baik jika ada eksekusi yang sesuai dengan perspektif dari Papua ini sendiri. Jangan sampai dilupakan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Adriana Elizabeth, anggota tim kajian Papua LIPI, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.